rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini pemirsa akan ditemani oleh saya sendiri, Didit Fitria, dan juga rekan saya, Olivia Rahmawati, dalam program Ramadan Selalu Indah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini sangat spesial sekali, Liv, karena hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial juga, kakak cantik ini, yaitu Kak Firda Aprilia ya Kak ya. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Puasanya gimana Kak? Alhamdulillah lancar ya sampai detik ini. Ada yang belum nggak tuh Kak? Semoga tidak. Itu harapan semua perempuan ya. Sebenarnya tidak bisa ya. Betul banget, pasti ada. Iya betul. Nah jadi Kak Aprilia ini merupakan salah satu putri hijab ya Kak ya. Iya, betul. Putri hijab Kalimantan Tengah tahun 2021. Dan nantinya pemirsa selama 1 jam ke depan kita akan sharing tentang model hijab untuk Lebaran nanti. Karena sebentar lagi kita akan Lebaran ya. Nah pasti pemirsa dan juga mungkin Olive dan juga kakaknya sudah bingung nih mau model apa nih pada saat Lebaran gitu. Tapi sebelum menuju tayangan nanti, aku mau tanya-tanya sedikit nih tentang kakaknya. Kalau misalnya hijab menurut kakak itu, menurut pandangan kakak itu apa sih? Oke, baik. Hijab itu kan sebagai kita sebagai seorang muslimah ya. Selain kewajiban, itu bisa jadi perhiasan. Masya Allah sekali. Merinding bilang. Jadi bukan cuma sebagai kewajiban kita untuk menutup aurat, melindungi diri dari pandangan lawan jenis seperti itu kan. Dan bagi kakak sendiri, hijab itu bisa digunakan sebagai perhiasan, dan pastinya kita juga akan tetap tampil keren dengan hijab kita, apapun fashionnya gitu. Masya Allah sekali. Jangan takut kalau misalnya pakai kerudung bisa membatasi diri ya. Iya, benar. Contoh seperti artis Ria Ricis kan. Kenal sih Ria Ricis? Sangat kenal. Semuanya bisa dilakukan, berkuda, apalagi berenang. Wah, semuanya Sudah bisa. Padahal dia berhijab ya. Iya. Betul banget. Terus kalau misal kakak sendiri mulai berhijab, mulai kapan tuh kak? Oke, waduh ini flashback ke sekian tahun lalu nih. Jadi dulu itu ya, karena kayak kok asik sih ngeliat orang pakai jilbab gitu. Jadi sebenarnya dari kelas 5 SD. Oh, dari SD. Kelas 5 SD itu pun masih yang lepas pasang lah ya. Waktu itu pakai jilbab itu cuma buat ini ngaji sore. Oh iya, kan zaman dulu kan masih ngaji gitu ke ke guru ngaji gitu. Jadi dan kebetulan almarhumah nenek itu ada tekad buat nyokolahin kita ke pesantren. Jadi aduh, bener-bener ujian juga sih buat orang tua gitu. Anak sekecil ini baru lulus kelas 6 mau diantar ke pesantren, emang bisa gitu, emang dia mampu nggak sih gitu kan. Tapi ya alhamdulillah lah ya, semuanya udah diatur sama Allah. Sampai sekarang alhamdulillah masih berhijab. Masya Allah saja, sampai sekarang sudah komitmen untuk berhijab ya kak ya. Masya Allah banget. Oke, dari kelas 5 SD sampai sekarang sudah ya kak ya. Alhamdulillah. Masya Allah banget. Terus kalau misalnya mau tahu dong kak, kan sekarang dulu tahun kemarin ya, iya, ikut benar. audisi putri guys, putri cantik ini masa putra peci ya. putri hijab Kalimantan Tengah. Nah itu apa sih suka dukanya kak? Oke, kalau yang audisi di Kalimantan Tengah sendiri ya, karena online, jadi suka dukanya itu kita memanage waktu, karena wawancara video call dari Dewan Juri itu dilakukan di jam-jam yang kita nggak tahu kapan nih, karena dia sesuai urutan. Jadi aduh gimana ya, jadi kita tuh kayak mau nggak mau nih PDKT lah sama finalis yang lain gitu. Untuk cari informasi lebih dalam Iya, lagi ya. Udah ditelepon belum gitu? Udah. Gimana tadi ininya, pertanyaannya gimana? Gampang kok, kan bagi teman-teman yang
males sharing, kadang kan gitu, gampang kok bisa aja nanti dijawab. Tapi bagi teman-teman yang memang berbagi, memang dibilang, wah nanti pembahasannya tentang hijab, tantangan hijab zaman sekarang gimana, mulai berhijab kapan, udah berhijab, emang udah berhijab atau masih lepas pasang gitu. Ya gitu sih, alhamdulillah, suka dukanya dinikmatin aja. Terus Kak, pasti ada nih Kak, kadang kalau misalnya orang sudah berhijab tapi suka selfie yang non hijab gitu, kadang gemes kan, aduh pengen upload banget yang non hijab, tapi kan kita sudah berhijab gitu. Nah itu gimana tuh pandangan Kak kayak gitu? Untuk mengatasinya tuh kita jangan sampai kebocoran gitu. Sebenarnya ya memang pada dasarnya kodrat perempuan itu ingin dilihat sih ya, memang ingin dilihat. Cuma ya lagi-lagi kita kembali lagi ke dasar kenapa kita berhijab gitu. Kalau semuanya kita berhijab dan masih tetap ingin memperlihatkan sosok kita di balik hijab itu, mungkin dibatasi aja lah. Maksudnya dibatasi itu mungkin ke teman-teman akhwat gitu. Jangan, kan sekarang kalau di Instagram ada teman deket gitu kan. Iya benar. Teman deket gitu. Jadi yaudah harus teman dekat aja gitu. Tapi itu pun juga harus hati-hati. Takutnya si teman dekatnya ini ternyata akunnya samaan sama ayam bednya. Iya, kalau sekarang sama ayam ya. ayam gitu. Jadi sebaiknya dihati-hatiin aja lah gitu. Oke, kalau Olip mau ada yang ditanyakan, penasaran nggak nih Olip kira-kira? Penasaran, tapi kayak gimana ya, lihat cantik gitu ya. Masya Allah banget ya, Speechless ya, iya adem jadinya. Jadi mau kakak yang nanya apa. deg-degan nih. Oh ya Kak, kalau misalnya selama karantina itu ada nggak sih diajarin atau diajarin tentang tutorial hijab atau make up atau gimana? Busana atau gimana tuh Kak? Oke, untuk pas audisi dan karantina selama kita di Putri Hijab kemarin, memang sih nggak ada yang spesifik terkait tutorial berhijab, dan pastinya selama kita karantina itu juga yang penting kita tetap dalam aturan lah. Jangan sampai kita pakai hijab telinganya kelihatan, jangan sampai kita pakai hijab poninya keluar gitu. Jadi ya masih di dalam aturannya. Iya, aturannya. Gini nih Kak, itu kan tadi bahasanya udah di karantina, gimana sih sebenarnya pertama tuh motivasinya ikut Putri Hijab itu apa sih Kak? Gitu. Menarik nih Kak. Iya. Aduh. Pengen tahu juga nih. Sebenarnya ikut Putri Hijab ini bener-bener nyoba. Pengalaman pertama yang apa ya? Karena selama hidup ini belum pernah ikut perdutaan, perputrian gitu. Jadi pas melihat ada Putri Hijab 2021, wah, mumpung ini putri muslimah ya gitu, mumpung ini putri muslimah yang enggak mengharuskan kita lepas jilbab, yang enggak mengharuskan kita bisa make up, yang enggak mengharuskan kita ini itu, ya udahlah bismillah nyoba gitu. Sampai akhirnya sampai melewati step by step, loh kok kayak sampai aja gitu akhirnya ke runner up 2 ini. Jadi sampai di sini pun akhirnya wah bismillah, mungkin di sini Allah kasih amanah supaya mungkin bisa memberikan manfaat yang baik lah, menebar kebaikan untuk masyarakat seperti itu. Masya Allah. Itu kalau misalnya ikutan Putri Hijab itu yang harus benar-benar muslimah syar'i gitu, atau memang yang penting berhijab deh gitu, atau gimana tuh Kak? Oke, untuk yang sekarang ya sebenarnya nggak mesti harus syar'i. Dan kemarin aja kan ada tuh pertanyaan, Kak, aku masih lepas pasang nih hijab aku, menurut kakak gimana? Aku bisa ikut nggak audisi Putri Hijab? Dan alhamdulillah sebenarnya masih bisa. Yang penting yang non hijabnya jangan dipublis gitu. Iya, Apalagi ya kalau bisa setelah masuk di Putri Hijab jangan sampai lepas pasang lagi gitu. Siapa tahu di sini jalannya untuk kita tetap istiqomah dalam berhijab. Oke, Masya Allah. Berarti memang yang penting berhijab dulu deh ya? Iya, berhijab dulu aja gitu. Iya, betul. Nah, mungkin pemirsa sudah penasaran nih Kak, apa aja sih model-model hijab pada saat Lebaran nanti gitu? Mending kita lihat aja langsung ya. Oke, kita lihat. Oke, jadi ini adalah model pasmina ya, kerudung pasmina. Jadi kalau misal kerudung itu nggak cuma pasmina aja rasanya, tapi ada juga yang namanya Bella Square ya, yang sering disebut dengan
Jilbab segitiga. Oh, yang seperti Atau pakai segitiga. sekarang ini ya. Iya. Lupa malah saya pakai. Kalau Pasmina ya dipakai Olive sama kakaknya Pasmina. Oke, jadi ini memang benar-benar mudah sekali sih. Ini cocok juga untuk Lebaran ya. Kira-kira Kak, kalau misalkan kan model hijab tuh, ada yang misalkan model hijab ala Malaysia gitu tuh, apa sih bedanya gitu? Kan ada tuh yang ini tipe Malaysia, ini Turki nih. Oh, yang gimana? Arab tuh Iya, yang potong gimana rambutnya sih bukan ya? bedanya? Yang gini nih termasuk yang mana gitu? Karena belum selesai nih ya. Belum selesai. Bener. Kalau ini lebih terlihat seperti yang modern sekarang aja Modern sih sekarang ya. aja Iya. ya. Karena kalau yang Malaysia itu kita lihat lebih ke gimana sih, kayak klub gitu. Oh. Lebih ke ya, kalau dilihat-lihat dari hijab-hijab Malaysia yang sekarang dijual di pasaran, yang bisa di check out di Shopee kapanpun dan Anak dimanapun. Shopee juga sepertinya ini. Jadi kalau hijab-hijab Malaysia itu sebenarnya lebih memudahkan sih ya, lebih memudahkan kita gitu. Nah, ini udah masuk tutorial kedua nih. Oke. Yang pertama tadi ya memang bagus juga, simpel juga Iya, ya. sesimpel itu. Simpel. Dan tetap terlihat elegan. Iya, betul banget. Sebenarnya pakai hijab itu tergantung muka sih. Bentuk wajah. Kalau Iya, misalnya betul. muka yang bulat begini gimana Kak? Cocok nggak sih Pasmina itu Kak? Nah, kalau pakai pasmina itu bisa, cuma kan yang penting posisi di atas sama di samping itu dibikin tirus aja gitu. Jangan sampai bener-bener dibulet, pokoknya sebulet-buletnya gitu. Oh. Semuanya tergantung kita ngaturnya gimana. Nah, kalau hijab yang kayak gini nih Kak, cocok nggak buat muka yang bulat tuh? Cocok, karena apa namanya, dari bagian atas kan tuh Muncung gitu Iya. ya. Lancip. Jadi dia kalau dipakai orang yang mukanya bulat tuh masih tetap terlihat Oke. cantik lah gitu. Wah, ini rekomendasi untuk aku juga nih untuk buat bulat. Karena juga ada yang pas Habis ini langsung dicoba. Oh iya, langsung dicoba nih, dipencermin langsung nih. Iya benar. Karena juga ada model jilbab yang zaman sekarang itu yang apa ya, yang langsung ada innernya gitu Iya, kan. Nah, benar. itu mau nyoba pakai, check out di Shopee gitu, katanya masih cocok nggak ya gitu kan, bulat banget nih muka. Iya, kalau itu memang sangat bulat sih. Iya. Karena itu kan nggak ada volume tuh di sininya, Iya. jadi bener-bener nemplok dan bulat. Oke, ini Oke, ketiga, ini yang ya. ketiga. Dan- Simple ya? Iya, simple banget. Dan itu biasanya bukan bahan, apa yang namanya? Tekstur dari jilbab pasmina itu beda-beda ya. Iya, Benar. betul. Kalau misalnya dari kakak ini apa ini? Dari Kalau ini baby doll, baby doll, jadi baby doll. Iya. Sama ya? Sama kayaknya ya. Sama ya. karena bahannya jatuh dan Iya. lebih ringan. Nah, dan agak Oke. tipis biasanya. Iya. Nggak bisa kan, ada orang pakai pasmina tuh yang sekali terus langsung dilempar ke bau. Iya. Nah, itu transparan kalau pakai yang baby doll. Betul, Biasanya betul. harus dililit 2 kali biar Iya. nggak transparan. Makanya kita tim lilit ya. Iya, bener. Ini juga tim lilit kan square nih. Oh ya. Lilit. Oh enggak, melilit di layar. Oke. Nah, gini kan sebenarnya hijab seperti ini itu lebih memudahkan kita untuk tetap tampil keren gitu. Jadi jangan khawatir, aduh, aku nanti gimana ya? Aku kan ini umpamanya kayak jadi presenter nih, Iya. belum berhijab. Takutnya nanti pas berhijab nggak menawan lagi di televisi gitu. Jangan Supaya sampai. terbatas gitu ya. Iya, padahal dari dari bentuk fashionnya itu bisa dibikin seperti apa aja gitu. Iya, itu kayak letoy melehoy gitu Iya. ya. Oke. Oke, ya mudah sekali ya ini. Ini sudah ketiga ya? Oke, sekarang keempat. Oh, sudah habis. Nah, Ini kan keempatnya- tutorial hijab dari Kak Olive Wah. nih. Kalau misal Olive itu jenis apa itu? Emang itu menutup dada juga ya? Ya, yang harusnya pasminanya. menutup dada ya. Muslimah. Yang seperti menutup itu. diri. Iya, bener. Tapi kalau misalnya mau tanya nih Kak, misalkan ada wanita yang muslim gitu, tapi masih kayaknya masih belum yakin karena sifatnya masih belum bisa untuk berjilbab gitu. Itu pandangan Kak gimana tuh menanggapinya? Bahasanya gini ya,
hijab nggak sebaik perilakunya gitu. Sebenarnya semua orang memang banyak berpikiran, oh dia cantik dengan hijabnya, otomatis perilaku, akhlak, sikap dan sifatnya pasti udah baik banget. Padahal tidak semua orang seperti itu gitu. Karena pada dasarnya orang berhijab pun juga masih proses memperbaiki dirinya juga gitu. Ya setidaknya dengan dia berhijab dia bisa membatasi dirinya untuk tidak melebih-lebihkan bersikap gitu. Tapi nggak apa-apa kok sebenarnya kita sebagai perempuan itu menjadi perempuan yang berekspresi gitu. Jadi jangan sampai karena kita berhijab kita jadi nggak bisa mengekspresikan apa perasaan yang sedang kita rasakan gitu. Jangan sampai yang harusnya kita pengen ketawa malah kita cemberut gitu kan, nggak sesuai gitu. Jadi ya udah ngalir aja gitu. Seandainya kita mau senyum-senyum, mau ketawa-ketawa aja nggak apa-apa. Kodrat kita sebagai manusia seperti itu, ada kurang dan ada lebihnya. Betul banget. Karena pada dasarnya hijab itu artinya membatasi kan ya Kak, dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita udah berhijab, otomatis lah pastinya walaupun perilaku kita tuh masih kurang baik, pasti ada batasan-batasan yang bikin kita aku udah berhijab nih gitu ya. Benar. Berarti dengan berhijab juga bisa menuntun kita untuk menjadi lebih baik lagi ya kan, walaupun sebelumnya perilaku kita masih belum mencerminkan mungkin ya, tapi dengan berhijab itulah bisa jadi gitu. Dan juga pastinya namanya juga hijab itu kan sudah jadi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan, jadi sudah sepantasnya untuk kita berhijab. Iya. Betul banget. Nah pemirsa, nanti akan kita lanjut lagi, pasti akan banyak banget tayangan lainnya tentang model hijab. Dan tadi itu hijab pasmina. Benar. Dan selanjutnya apa lagi ya? Apa ya? Oke. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di dalam program Ramadan Selalu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap keluarga Jurnal Televisi dan Huma Betan mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. marhaban ya Ramadan. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi seru banget ya Kak ya, kita sudah sharing dan ngobrol juga tentang suka dukanya, pengalamannya dan lain sebagainya. Dan juga tadi kita juga sudah memberikan tayangan tentang model-model apa tadi Lid? Tutorial Betul hijab. banget. Khususnya tadi kerudung pasmina ya, Lin. Film pasmina. Dan sekarang kayaknya apa lagi ya? Kayaknya kita intip aja kali ya, Bener, biar boleh langsung kita kita intip. intip deh. Oke, tutorial yang pertama pasmina juga, tapi bedanya ini ada motifnya ya Lid ya. Nah, biasanya kalau pasmina bermotif nih Kak, berpengaruh nggak cara pemakaiannya gitu, penempatan motifnya gitu. Oh iya, kalau hijab bermotif gini sebenarnya mut-mutan sih, tergantung si yang make mau gimana gitu. Apalagi kalau umpamanya dari berbagai sisi itu, kalau dilihat dari yang ini ya, kayaknya dari berbagai sisi semuanya cantik-cantik gitu. Dari segi manapun dia tetap terlihat elegan. Ya. Modelnya cantik pula ya. Iya, jadi mau kayak gimana pun kayaknya tercantik. iya, makanya. Gitu. Masya Allah Nah, banget. ini tetap syar'i dengan pasmina. Kita menutup dada dan lain sebagainya. Masya Iya, Allah banget. bener. Kadang tuh kalau misalnya dari saya pribadi tuh Kak, kadang bingung misal bajunya warna apa, ini match banget sama warna apa sih gitu, kira-kira tuh masih bingung juga gitu. Benar, Kira-kira Kak. gimana tuh tips dan triknya tuh kalau pemilihannya tuh Kak, Oke. matchingin warna gitu. Sebenarnya nih ya,
kalau dari masalah motif nih, sebenarnya kalau baju kita udah penuh motif, mungkin hijabnya yang polos aja gitu. Atau umpamanya kalau kita punya hijab yang motif nih, enaknya gimana ya? Kalau bisa pakai bajunya yang polos gitu, biar nggak terlalu keramaian gitu kan. Nah kalau dari segi warna itu kadang gini, kadang kan di hanger tuh bajunya digantung dulu nih, dicocok-cocokin, ini gimana ya? Sampai akhirnya kita ketemu, oh ini enak nih dipandang mata kita gitu. Kalaupun masih belum merasa cukup, ya udahlah minta pendapat teman akhirnya gitu. Dan pastinya yang penting stylishnya itu tetap nyaman untuk dipakai. Betul. Dan juga nih Kak, biasanya cewek itu misalnya berangkatnya itu jam 4 ya. Oke, jam 4. Biasanya udah prepare tuh dari jam 3 atau dari jam 2. Mulai dari nyiapin bajunya, oh ini harus ini ribet itu kayaknya. Atau cuma aku sendiri ya, Kak? Kalau Alif sama kakaknya gimana tuh kira-kira? Kalau aku tuh Kak, pribadi yang sering dibilang anak yang suka nabrak warna, tau Kak? Oh, berani banget ya nabrak. Beneran, jadi bawahan hitam, nanti atasan tuh apa, warnanya misalkan biru navy, nanti kerudungnya abu-abu. Bagiku tuh nyambung loh Kak, tapi bagi teman-temanku yang lihat, Lip ngapain sih kamu pakai baju gitu, nggak cocok lah, kok nyambung aja gitu loh Kak. Jadi nggak yang kalau siap-siap, kalau Olin tadi kan siap-siapnya jam 3 udah siap-siap, kalau mau berangkat jam 4 gitu. Kalau aku tuh nanti deket-deket jam 4 udah siap-siap dengan apa adanya, maksudnya kalau aku rasa udah cocok ya udah pakai. Ini sih nyaman deh kita, nyaman deh kita. Makanya dibilangin kalau mau ke acara nih sama teman, nanti aku yang pilihin bajumu, bawa bajumu ke sini gitu, karena nggak matching katanya Kak, gitu. Kalau Kakak sendiri gimana tuh? Kalau Kakak sendiri sih ya, ya mungkin 30 menit sebelum lah aku sudah memikirkan. Makanya tadi kan sebenarnya sudah pengen matching nih, coklat. Aduh, seandainya kepake coklat tadi bener-bener. Oh iya bener, trio nih kayaknya. Trio Jadi banget. udah pengen, aduh mau pakai coklat lagi sama polkadot juga. Tapi hijabnya memang rencana memang pengen pakai warna hitam. Tapi kemarin udah warna coklat nih gitu. Ya udah coba cari yang lain lah gitu. Kayaknya mumpung Ramadan kayaknya warna putih lebih manis deh gitu. Akhirnya ya udahlah, akhirnya pakainya warna putih. Betul banget. Karena juga putih ini identik dengan suci gitu ya. Iya benar. Dan biasanya kalau misalnya dari aku pribadi tuh maupun bawahannya warna apapun, biasanya kudunya tetap hitam karena hitam itu netral. Betul banget. Aduh. Jadi kemana-mana hitam terus, mungkin dikira orang nggak ganti kali ya, padahal hitam padahal nggak cuma banyak, satu. benar. Sampai ada hitam pasmina, ada hitam Betul segi banget. empat, ada hitam Beragam bahkan juga. semua bahan Kerudung hijab hitam, warna hitam. Tuh dengerin pemirsa, wanita itu sering pakai atau menggunakan kerudung hitam itu nggak cuma satu jilbabnya, banyak Iya, padahal. benar. Dan itu bervarian, ada yang bergo ya kan, Benar. pasmina, Bella Square atau segitiga ya Iya. gitu. Jadi banyak juga beragam. Nah mungkin kita lihat lagi kali ya Lim ya. Boleh. Kita lihat lagi pemirsa tayangan berikut ini. Apalagi ya setelah ini? Oke, style kedua. Oke, Masih dengan model sama yang tadi sama juga. Mungkin modelnya yang beda sekarang Lim. Nanti variasinya seperti apa, masih dengan pasmina yang bermotif ya. Ini bajunya Iya. lebih coklat tua ya. Betul banget. Dan ini sepertinya motifnya nggak ditaruh di atas. Oh, di sampingnya. Iya benar. Benar. Ini sepertinya Simple banget. iya benar Nanti simpel ini banget. dipentulin ke bahu kan jadinya. Oh, ini sering nyoba kayaknya deh. Kadang-kadang. Masya Allah banget. Nah, udah selesai gitu aja. Simpel banget. Ini mungkin apa ya, bahan dari kerudungnya mungkin tadi cerita apa ya, baby doll. Kalau dilihat dari bentuknya nih seperti kayak yang kain satin-satin gitu nggak sih? Tapi yang lebih lembut kayaknya, Benar. lebih ringan dilihatnya gitu. Dan itu melehoi juga ya. Iya, waduh. Berpalung juga. Ketip angin Iya. udah kelihatan melehoi. Masya Allah banget, Nah. cantik banget. Ya ampun.
jadi memang banyak banget model-modelnya yang bisa digunakan untuk lebaran. Kira-kira kalau kakaknya sendiri nih, lebaran nanti pakai model kayak gimana nih? Pengen pasmina sih ya, karena Kayaknya cinta banget sama pasmina nih. Iya, soalnya kayak pas aja gitu di muka gitu. Kalau dari dulu memang pakai pasmina sejak kapan? Pakai pasmina itu diajarin temen waktu di Pare, bener-bener tahun 2018 lah ya. 2018 baru itu masuk bener-bener kuliahan ya, gitu. kayak cocok gak sih gitu. Sebenarnya ini kan muka tipe-tipe muka bulat gitu kan, gimana sih caranya supaya nggak Bulat banget gitu ya. Iya kan, jadi caranya harus gini nih, ini ada volume di sini harus dikasih, ya pokoknya begitulah gitu. Pokoknya sebisa mungkin untuk tidak bulat karena perempuan Ya, kalau merasa khawatir gitu kalau terlalu bulat. Nah, berarti aku harus banyak-banyak belajar deh kakak. Jadi kan tipe muka aku juga tipe bulat banget kayak gitu kan. Jadi oke, harus ada volumenya gitu ya. Kadang aku nyoba pakai pasmina, tapi di kaca doang pede. Kalau sudah keluar, aduh belum pede gitu. Nggak jadi ganti. Iya, bener banget. Kayak kita lihat lagi deh, Lip ya. Kita Boleh, lihat lagi setelah ini kita apa lihat lagi tutorial yang ketiga. Betul banget, yang ketiga. Oke. Jadi tutorialnya ini yang simple-simple aja ya, Lin. Maksudnya betul biar nanti sholat idnya nggak telat. Iya. Takutnya kebanyakan lilitan, kebanyakan yang lilitan. tusuk sana tusuk sini. Aduh. Allahu Akbar, tiba-tiba tusuk. Iya. Aduh, malah nggak fokus sholatnya ya. Kan kita kasih yang simple-simple aja. banget. Oh, kalau tadi dililit-lilit, kalau ini di depan ya, bagian Iya. depan. Iya, sisi sebelah kirinya pendek dan sisi sebelah kanannya panjang. Oh iya, benar banget. Biasanya tutorial yang kayak gini nih cocok buat yang berkacamata ya, Kak? Iya, betul. Bener. Karena biar bentuk kerudungnya itu nggak berubah kalau dia berkacamata biasa. Benar banget, betul banget. Oke. Nah, selesai. Simpel sekali, benar-benar simpel. Dan itu jarum pentolnya cuma satu tadi aku lihat ya. Cuman di samping ini pelipisnya tadi ya. Iya benar. Udah selesai. Beres. Bener. Tapi harus pintar-pintar milih kain yang nggak transparan kalau yang kayak Betul, gini. iya, benar banget. Kalau yang transparan tuh kelihatan tuh udah lama, ciputnya kelihatan masih. Kalau yang transparan tuh harus dililit-lilit, kebanyakan lilit biasanya. Kalau yang transparan, kalau yang kayak gitu tadi yang udah bermotif itu ya Kak biasanya Iya. nggak transparan ya kalau udah bermotif gitu. Jadi bisa di kayak gimanain gitu. Iya, benar banget. Jadi untuk hijab itu kan karena dari berbagai jenis bahan ya, ada yang tebal. Benar. Kalau yang tebal itu dia lebih banyak bikin volume, bikin Iya, apa ya? susah itu. Duh, jadi rasa sesek iya juga gitu, nggak enak. Makanya alhamdulillah dengan adanya yang bahan-bahan seperti yang kita pakai gitu ya. Jadi kayak pengen promosi. Jadi lebih nyaman gitu, dan kita juga nggak mudah merasa gerah karena dari bahan yang tipis itu dia masih bisa nyerap angin. Tapi kalau misal bahan yang tipis itu bisa juga antisipasi menggunakan apa ini? Ciput yang ninja gitu kan. Iya, benar-benar. Tapi mungkin susah kali ya untuk menyesuaikan di bagian atasnya ini kali ya, atau gimana? Iya, apalagi kan bagi yang nggak terbiasa kali ya pakai ciput ninja, apalagi kan yang mukanya kecil kayak kakak, tuh ciput ninja itu harus di Kebesaran Iya, ya, bener. Kalau kakak sih mengatasinya dengan pakai inner leher. Oh iya, yang cuma leher yang Iya. benar-benar. Jadi kalau pakai inner leher itu kan dia segini tuh, ketutup lah pokoknya gitu. Jadi mau transparan seperti apapun dia masih tetap bisa nutup. Oke, jadi sebenarnya banyak banget ya Kak ya Banyak banget antisipasi-antisipasi. antisipasi yang bisa Betul. dilakukan bagi perempuan berhijab. Ya, jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak berhijab ya sebenarnya. Iya. Oke, mau lagi Lip kayaknya Lip. Kayaknya masih Ada banyak deh. nggak? Lip. Boleh. Oke, Kita lihat lagi, kita intip. Setelah itu apa lagi? Nah, ini yang keempat nih. Oh, beda warna. Tapi pasmina lagi ya. Nah, ini pasminanya yang agak tipis ya, Kak. Iya. Oke, berarti yang volumenya banyak tadi ya? Ini dari bahannya kayak tipe-tipe pasmina Malaysia ini. Nah, benar baru mau Oke. bilang kayak Malaysia karena Iya. mereka Malaysia itu biasanya masang
pasmina itu kayak masang kerudung segitiga. Betul, iya. Iya, depannya pasmina tapi kerudung depannya tuh segitiga. Dia pasti dilipat gitu. Jadi Kayak yang tadi tuh. Panas tadi tak kira segitiga, kok tadi panjang sebelah ya? Ternyata Malaysia. Oke. Tadi itu warna Fanta bukan ya? Bukan. mirip ya? Mirip. Iya. Oke. Oke, kita lihat lagi deh, apa lagi setelah ini? Oke, kita lihat lagi selanjutnya tutorial yang kelima. Jadi banyak banget memang kita rekomendasikan. Tinggal dilihat-lihat aja sebenarnya ya. Tapi ini udah dipasang dari awal ya. Iya, dan juga ada biasanya jilbab langsungan gitu. Jadi tinggal kita lagi nih. Oh lihat-lihat iya, kan, Kak? yang udah kayak udah dijahit gitu kan di betul ininya. banget. Nah, ini simple banget nih. Ini biasanya digunakan ibu-ibu nih biasanya. Iya. Gitu. Benar. Jabat. Banget. Elegan juga. Cocok banget deh. Oke, kita lihat lagi selanjutnya apa lagi nih? Atau masih warna dengan berbeda atau sama? Kita lihat. Oke, sudah yang keenam tutorialnya. Wah, ini sepertinya segitiga. Oke. Oh. Dilihat dari pembagiannya. Iya, benar. Nah, ini cocok banget nih untuk pecinta-pecinta yang bela square. Ini warna nude atau warna mocha? Warna apa ini? Nude ya? Iya. Tim nude ya. Iya, tim Benar. Tim nude sekali. Bisa sekalian rekomendasi warna buat baju lebaran ya. Aduh, bener banget. Rekomendasi warna buat baju lebaran. Oh, nanti yang sesuai sama tutorialnya tadi warnanya apa gitu. Warna Iya, coklat, benar. cocoknya warna putih juga masuk Iya. ya. Tadi warna Fanta, bajunya warna putih juga masuk. Putih Jadi, kayaknya masuk terus ya. Iya, benar. putih dengan hitam sebenarnya netral Iya terus nih. benar. Iya betul banget. Kayaknya kebanyakan di kos itu ya warna hitam aja. Asli. Ya, yang Itu penting kedua. bukan warna-warna terlalu cerah lah ya. Karena warna cerah itu kan harus benar-benar harus cari pasangan yang cocok betul buat banget. mengkolaborasikan mereka gitu. Jadi makanya kalau milih jilbab itu pasti warna-warna Gelap yang gitu. gelap atau warna-warna yang manis, yang Benar. ya yang penting pakai gamis hitam, pakai hijab warna wardah, warna pink apa gitu, Pink nude tetap gitu. cantik Iya, gitu jadinya. Kalau bisa sudah ngejreng-ngejreng, kerudungnya ngejreng, wow. Itu emang bener-bener Nggak apa-apa sih sebenarnya, yang penting pede. betul. Harus pede dulu. Berarti aku kalau misalnya mau pakai pasmina tuh harus pede dulu nih keluar. Iya, benar. Dicoba dulu tuh dan keluar ke warung aja. Pakai pasmina. Kan latihan pede. Oh, iya. Oh iya, Oke, benar-benar. harus ke warung dulu ya. Oke, kita lihat lagi kayaknya nih. Ada lagi nggak Ada ya? lagi, Lin. Banyak sih, Liv. Kita udah nyiapin banyak banget style-stylenya. Sekarang yang ketujuh itu warna nude lagi, tapi dengan model yang berbeda. Nah, jadi pemirsa yang di rumah bisa nih mencoba semua ataupun dari model yang ini. Karena ini dibuat pita mungkin ya di depan. Benar. Iya. Biar elegan. Nah, kan? Berdasi jadinya ya. Iya, ini benar elegan, cocok banget, bagus ya. Iya. Jadi sebenarnya tutorial hijab yang banyak macam modelnya itu sebenarnya supaya kita itu lebih pede aja gitu. Dan kayak gitu terus ya, Kak, ya? Iya, jangan sampai enggak masa nanti pakai jilbab harus syar'i, nanti pakai jilbab harus ini. Enggak, sebenarnya semua orang tergantung fashionnya ya. Ada yang suka fashionnya kayak harus tertutup, ada yang fashionnya juga sukanya yang lebih suka dililit atau diikat belakang doang gitu. Kan semuanya itu tergantung fashion masing-masing gitu. Yang penting kita udah pede pakai jilbab ya sudah, alhamdulillah gitu. Untuk step by step selanjutnya itu kan tergantung kita maunya kayak gimana gitu. Kalau mau lebih baik ya seharusnya seperti apa gitu. Betul, Masya Allah banget. Jadi memang setiap orang tuh benar yang dikatakan kakak punya passionnya masing-masing ya, Kak ya. Tapi kalau misalnya yang memang yang diajarkan itu yang memang benar-benar syar'i seperti itu ya, Kak, menutup segala macam. Iya, kalau berdasarkan syariatnya kan memang untuk hijab ini
setidaknya menutup dada, rambut kita tidak terlihat gitu. Apalagi memperlihatkan telinga kan sepertinya itu sudah di luar seperti itu. Tapi yang namanya lagi-lagi yang namanya modern sekarang, yang mana tantangan juga sih sebenarnya buat umat Islam gitu, gimana caranya menyikapi hal-hal seperti itu. Karena ya sebagai muslimah yang kafah, kita kan memang perlu proses yang luar biasa gitu, dan perlu pengorbanan yang luar biasa gitu, dan banyak hal yang harus kita tinggalkan, banyak hal yang harus kita perbaiki ya. Meskipun untuk mencapai itu kita pelan-pelan lah gitu, daripada kita diam di tempat begitu kan. Benar, berarti terkait kayak statement aku hijabin hati aku dulu gitu kan ya, itu kurang tepat ya Kak, harusnya gitu ya Kak. Betul, karena lagi-lagi semua orang ada pemikiran masing-masing, ada ya kalau bahasa kita tuh udah ada teorinya masing-masing nih gitu. Ada yang pengen berhijab karena ya udah aku pengen berhijab gitu kan. Mohon maaf nih ya, kan ada juga nih yang kayak dia baru berhijab, setelah berhijab udah ngerasa aku udah baik gitu. Ada kan kadang gitu. Dan ya meskipun sebenarnya memang orang pakai hijab itu terlihat sangat baik gitu, apalagi dilengkapi dengan tutur bahasa yang baik, sopan santun yang manis. Aduh, gimana nggak bikin adem gitu kan. Makanya jadi ya meskipun pada kenyataannya semua perempuan yang berhijab itu tidak semuanya belum sepenuhnya baik, setidaknya dengan hijab itu kita perempuan yang berhijab sekarang ini sedang proses untuk untuk mencapai proses perbaikan itu. Masya Allah. Banyak belajar kita dari kakak ini. Ini mengingatkan diri kembali ini, nge-charge lagi gitu. Masya Allah. Ya ampun. Kayaknya kita lihat lagi nih, Mas, ada lagi nggak ya kira-kira? Tadi udah ketujuh ya, Udah ketujuh. Ada lagi Kalau nggak sudah nih? habis, ada lagi nggak ya? Oke, mungkin udah habis kali ya, Udah Lim, ya. habis ya, karena udah banyak banget Oh kita iya, sudah keluarin banyak dari banget awal ya. tadi tuh. Terus sebelumnya juga udah 7. Nah, itu banyak banget tuh udah tutorial hijab buat teman-teman di rumah buat lebaran nanti. Dan banget. juga rekomendasi warnanya tuh. Boleh pakai warna yang sesuai tutorial tadi juga boleh. Kalau tadi dapat saran kalau kerudungnya bermotif, mungkin bajunya agak polosan. Iya, agak gitu. terlalu rame ya, Lid, ya. Iya, jadi banyak tuh manfaat dari menonton ini ya. Banyak sekali pastinya. Tapi kalau misalnya kakak sendiri tadi kan banyak banget tuh model-modelnya gitu. Kakak yang lebih struknya tuh yang mana sih kira-kira? Suka semuanya. Suka ini. semua ya, karena simpel Rasanya banget ya. pengen nyoba semua gitu. Kalau bisa dalam satu waktu ini ganti kostum, sangat ingin. Oke. Nanti deh Kak, kita buat program sendiri kayaknya deh. Khusus untuk kita bertiga kayaknya ya. Tutorial hijab secara langsung. Iya, langsung gitu. Atau kita buat YouTube aja kayaknya deh. Boleh tuh, apa namanya? Konten. Konten. Oh ya Kak, ngomong-ngomong tentang ini juga nih, tentang Putri Hijab itu kan kakak ikut tahun 2021. Artinya tahun ini ada lagi dong? terbuka Oh lagi iya, dong? bener banget. Alhamdulillah nih teman-teman yang sedang nonton, yang sedang berada dimanapun, khususnya di Kalimantan Tengah, silahkan ayo ikuti dan daftarkan diri kalian di Putri Hijab Influencer Kalimantan Tengah tahun 2022 yang tinggal 2 hari lagi nih teman-teman. Terakhir pendaftaran itu tanggal 20 April 2022, yang mana audisinya nanti akan dilaksanakan pada tanggal 24 April 2022. Semoga teman-teman semuanya bersedia ikutan, dan ayolah gitu, kapan lagi ada peluang besar, ada peluang seperti ini yang mana persyaratan, ketentuan semuanya nggak bikin kalian pusing, nggak ngeberatin juga gitu. Oke, terus kalau misal untuk waktu karantina itu biasanya berapa lama tuh Kak? Kalau untuk karantina itu hanya dilaksanakan pas nasional. Oke. Gitu. Jadi pas kita di Kalimantan Tengah itu kita nggak ada proses karantina ya. Jadi kita bener-bener kayak kalau mau belajar ya udah kita sharing sama kakak-kakak yang sebelumnya gitu. Kalau kita kan bareng sama kakak-kakak yang di 2020.
Pokoknya 2021. Wah. Oh, iya. Gimana nih? Pada kita lari kali. Ayo gabung. Nanti yang ada malah kita ya ikut ya, karena sangat mudah tadi kan Iya, syarat-syaratnya juga tidak membebani teman-teman yang di rumah. Jadi apalagi kalau teman-teman udah berhijab tuh bisa banget ya Kak Iya, mencoba benar. jadi putri hijab 2022. Masya Allah. Gitu. Siapa tahu keberuntungan banget ya. Betul. Karena keberuntungan orang tuh tidak ada yang tahu gitu. Benar sekali. Siapa Dan tahu rezeki kalian yang di rumah. Aduh, saya. semoga rezeki kita semua. Amin, ya Rabbal alamin. Masya Allah banget. Tadi untuk syaratnya itu apa aja tuh Kak, syaratnya Kak? Oke, untuk syarat ya, secara garis besar yang kakak ketahui, kalau dari usia minimal dari umur 16 tahun. Jadi anak-anak SMA yang sekarang atau anak-anak MAN yang udah pakai hijab, aduh, kalian sudah memasuki kategori untuk mendaftar. Tahun kemarin aja ada anak SMA juga, baru berapa ya? 16 kalau nggak salah, 15 atau 16 gitu umurnya. Dia dari Bali, Masya Allah. jauh dari Bali. Alhamdulillah kemarin kita satu tempat make up gitu. Jadi udah sharing-sharing. Hah? Dia kayak kaget. Hah? Gitu. 15 atau 16 tahun gitu. Waduh, yang umur 20 udah rasa Tapi Kakak tidak terlihat seperti umur 20. masa 19-an malah. Iya, ya Allah masih menolak tua. remaja ya. Iya, nah dari usia seperti itu, kemudian dari tinggi juga tidak terlalu memberatkan, 150 lah ya minimal. Oke, lolos dan ya, Lip, ya. yang penting bisa menggunakan heels seperti itu. Dan yang pastinya perempuan berhijab, tapi jangan sampai hijabnya pas di sosial media doang gitu. Setidaknya ya semoga lah ya dimudahkan untuk istiqomah berhijab gitu. Jadi yang penting berhijab dulu ya. Iya. Oke, jadi tadi itu kalau misalnya pemirsa atau pokoknya minimal dari 16 tahun ke atas sampai berapa? 27 kalau nggak salah. 27 sampai 27 tahun, yuk buruan daftar nih. Karena mudah banget ya cara daftarnya itu. Cara daftarnya gimana tuh Kak tadi? Cara daftarnya kalian tinggal WA admin, nanti akan diarahkan admin untuk pembayaran pendaftaran. Nah nanti pembayaran pendaftaran itu ada include kalau nggak salah nih ya, kalau yang tahun ini tuh ada emoni BRI-nya gitu. Kalau kita yang tahun lalu itu kan 185.000 itu ya teman-teman, kita dapat produk yang mana produk itu nanti kita review dan pastinya produknya juga masih bisa kita pakai gitu. Produk kecantikan. Tahun ini juga sama gitu Kak berarti? Tahun ini sepertinya sama, tapi ada yang lebih lagi lah gitu. Tahun ini lebih meningkat lagi dari tahun sebelumnya. Jadi jangan hilangkan kesempatan teman-teman buat bergabung di Putri Hijab 2022. Karena kesempatan tidak datang 2 kali ya. Benar Betul banget. Tinggal 2 hari malah. Tinggal 2 hari. Tinggal 2 hari kita Gak untuk apa-apa, bikin lagi. kakak aja kemarin daftarnya hari terakhir, Nah. jam-jam terakhir. Tapi semoga di jam-jam terakhir kalian semua, teman-teman muslimah dimanapun kalian berada, sangat tertarik untuk mengikuti pendaftaran Putri Hijab Kalimantan Tengah. Insyaallah, bismillahirrahmanirrahim ya. Dengan izin Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting minta restu orang tua. Nah, Itu itu lebih paling utama. penting banget. Nah pemirsa, ini tadi kita sudah nggak kerasa ya, sudah 1 jam sekitar 1 jam kita udah ngobrol, sharing juga tentang pengalaman, terus tentang informasi Putri Hijab juga, tadi tentang model hijab untuk lebaran. Nah udah banyak banget kita dapatkan gitu pada hari ini. Dan mungkin beberapa menit lagi kayaknya sudah menuju buka puasa ya, Lip ya. Benar. Jadi Tinggal berapa menit ya? Tinggal berapa menit lagi, tinggal Nggak sekitar- berasa nih. Nggak kerasa banget ya, Lip ya. Udah buka puasa. Betul banget. Jadi terima kasih banyak Kak karena sudah terima menyempatkan kasih waktunya kembali. untuk Berbagi menjadi betul informasi banget. dengan Siap, kami di ditunggu sini. daftarnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah pemirsa, tetap terus saksikan program Ramadan Selalu Indah setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu tepat pada pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, pemirsa juga bagi teman-teman yang nantinya berbuka puasa masih bingung mau berbuka di mana, bisa kunjungi kedai Pentel Bakso Pamandrian di Jalan Yosudarso, Kota Palangkaraya, tepatnya di seberang Hotel Andoraya, Kota Palangkaraya. Kemudian kalau yang pengen minum-minum kopi itu di mana, Lin? Nah kalau misalnya minum-minum kopi itu ada di One More Coffee. Jadi teman-teman bisa berkunjung ke One More Coffee, itu juga di Jalan Yosudarso, di sejajaran Indomaret. Nah, di situ kopinya mantap-mantap tuh buat teman-teman yang mau yang pencinta kopi. Ya, di situ juga nggak
menyediakan kopi aja, ada yang misalkan temennya mau nongkrong di situ nggak bisa minum kopi, ada juga yang nggak Betul kopi banget. di situ. Jadi teman-teman kalau memang belum tahu mau kemana, silahkan datang ke sana, dijamin akan menikmati sekali hidangannya gitu. Betul banget. Jadi pemirsa, saya Ririn Fitria dan juga rekan saya. Olivia Rahmawati pamit undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.